Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sumo segera menceritakan apa yang telah dialaminya, dan dengan cerita itu lenyaplah keheranan Bu Sumo, berganti dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Sekarang ibu mengasolah dulu, saya dan Dali akan menjual keripik ini, mudah-mudahan saja laku. Pergilah, kata ibunya. Dalam hatinya ia menambahkan, oh Tuhan, lindungilah kiranya anak-anakku. Ayo Li, nanti dulu Kak Sumo, Dali tertegun. Apalagi kalau nanti ada yang mau beli, dibungkus pakai apa? Oh iya, aku tak ingat ke situ Li. Sumo menepuk kening. Gampang, katanya sedetik kemudian. Kita pakai daun waru saja yuk, kita ambil. Keduanya segera lari ke tepi kebun mengambil daun waru. Setelah itu berangkatlah mereka, seorang menjunjung nampan di atas kepala, seorang lagi menjinjing gulungan daun waru. Dan kemudian setelah sampai di jalan raya, mulailah mulutnya menawarkan dagangannya. Keripik goreng, pik, keripik gorengnya Pak, Bu. Sepeninggal kedua anaknya, Bu Sumo duduk melepaskan lelah sambil bersandar ke dinding tanah. Dengan kedua belah kakinya yang kurus menjulur ke depan, teriakan kedua anaknya yang tengah menawarkan keripik masih terdengar sayup-sayup. Bu Sumo senyum getir. Ia teringat kembali kepada cerita Sumo tadi. Kembali ia senyum, tapi kali ini bukan senyum getir, melainkan senyum penuh syukur. Dengan sikap seperti semula, pikirannya kini beralih ke soal lain, suara anaknya yang tak terdengar lagi. Bu Sumo menghayati lagi pengalamannya sendiri ketika tadi berusaha mencari pekerjaan. Mengeluh ia betapa sukarnya mencari pekerjaan orang-orang di Garut. Pada pendapatnya tak seorang pun yang menaruh perhatian padanya. Orang-orang kota terlalu sombong. Mereka agaknya tidak tahu betapa besarnya bencana yang ditimbulkan oleh gerombolan bersenjata. Mereka tidak tahu kesukaranku. Mereka belum tahu apa artinya lapar, apa artinya takut. Terlalu. Bu Sumo mengeluh berulang-ulang, sekalipun hanya di dalam hati. Rupanya tadi ia telah menjumpai pengalaman pahit. 3 kali ia dibentak-bentak oleh pemilik toko, 3 kali diusir dari pekarangan orang, 5 kali orang mengatakan persaban kepadanya karena dikira ia mau mengemis. 1 kali ia menyaksikan kejadian yang aneh baginya, yaitu seorang wanita muda telah memaki seorang wanita tua penjual kangkung. Gara-gara penjual kangkung itu tanpa disengaja telah mengotori sepatu si wanita muda. Duduk dan terus duduk, Bu Sumo duduk dengan hati kesal, dengan tubuh lelah, tapi dengan perut sudah berisi. Kedua hal yang terakhir itu telah menyebabkan Bu Sumo jadi mengantuk. Kemudian entah 1/4 jam, entah setengah jam, mungkin juga lebih, Bu Sumo telah terlena. Ia bangun dengan agak terkejut karena mendengar suara yang asing baginya. Di muka gubuknya berdiri 3 orang pria berpakaian rapi. Seorang di antaranya mengenakan seragam kuning tua. Orang itu mendekati Bu Sumo dan bertanya, "Ini gubuk Ibu?" "Saya Pak," kata Bu Sumo seraya bangkit, kemudian mengusap muka. "Dengan izin siapa Ibu membuat gubuk ini?" Bertanya lagi pria itu. Suaranya tidak keras tapi cukup menyadarkan Bu Sumo akan satu hal, bahwa gubuk itu didirikan Sumo tanpa izin yang berwajib. "Mohon dimaafkan Pak," kata Bu Sumo seraya menunduk. "Tak ada yang memberikan izin kepada saya." "Jangan salah mengerti Bu," kata pria berseragam kuning tua itu. Suaranya terdengar lebih ramah. "Maksud saya,
Kalau saja misalnya ibu mendirikan gubuk ini dengan izin lurah atau kepala kampung, maka mereka harus mencarikan tempat gantinya untuk ibu, sebab gubuk ini harus dibongkar. Ini lapangan olahraga, Bu. Tidak dibenarkan mendirikan gubuk di sini. Harus dibongkar. Bu Sumo mengulang seperti kepada dirinya sendiri, nadanya heran. Betul, ujar si baju seragam kuning tua. Besok lapangan ini akan dipakai untuk latihan. Ya mungkin pemirsa sekarang itu lah lapangan olahraga adalah Kerkop mungkin ya, yang Kerkop itu namanya ya, namanya lapangan olahraga Kerkop. Mohon belas kasihannya saja, Pak, Bu Sumo memohon. Saya di sini tak punya sanak pamilik. Saya bukan orang sini. Baru 4 hari saya di sini. Saya mengungsi karena rumah saya dibakar gerombolan. Suami saya dibunuh. Mohon pertimbangannya saja, Pak. Di mana kampung ibu? Di kampung Anu, Pak. Nah, ini tidak diceritakan ya nama kampungnya. Oh, yang baru diserang gerombolan bukan? Lelaki lain turut berbicara. Betul, betul, Pak, kata Bu Sumo sambil menoleh kepadanya. Ibu tak mempunyai sanak pemilik di sini? Lelaki ketiga bertanya. Tidak. Sayang, si baju seragam kuning tua bergumam. Tapi Bu, sambungnya beberapa detik kemudian. Bagaimanapun gubuk ini tetap harus dibongkar. Saya kasihan sama ibu, tapi jangan ibu salah mengerti. Besok lapangan ini akan dipakai. Mohon dimaafkan saja, Pak. Bu Sumo mencoba bertahan. Saya sangat keberatan kalau gubuk ini sampai harus dibongkar. Sudah berhari-hari saya berusaha mencari tumpangan, belum juga berhasil. Maka dari itu terpaksa anak saya mendirikan gubuk ini. Bapak tentu maklum, orang namanya juga orang. Bagaimanapun harus mempunyai tempat tinggal. Gubuk ini, meskipun begini keadaannya, bagi saya dan anak-anak saya telah menjadi tempat tinggal. Mohon Bapak mempertimbangkan. Ibu, jangan salah mengerti. Saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Saya memang salah. Bukan maksud saya ingin mendirikan gubuk di sini. Coba seandainya gerombolan itu tidak membakar rumah saya, tidak menembak suami saya, tentu saya tidak usah mengungsi. Coba seandainya orang-orang di kota ini sedikit saja mempunyai rasa belas kasihan, mau memberi tumpangan kepada saya, di empernya atau di kebunnya, atau di kandang kerbaunya, tentu saya tidak usah mendirikan gubuk di sini. Mohon bapak-bapak menaruh belas kasihan. Orang yang berpakaian seragam kuning tua itu mengernyitkan kening. Kedua kawannya sama-sama memalingkan muka, kemudian bergerak beberapa langkah menjauhi gubuk. Bagaimanapun mereka telah melihat keranjang perabotan, telah melihat pakaian yang dipakai Bu Sumo, telah melihat pula wajah Bu Sumo dengan amat jelas. Semua penglihatan itu menyatakan kepada mereka bahwa Bu Sumo tidak berkata dusta. Bu Sumo telah berkata benar. Bu Sumo memang pantas dikasihani. Kini orang yang berseragam kuning tua itu mengeluarkan buku notes dan pulpen. Bu, ujarnya dengan nada rendah dan dalam. Saya dapat memahami kesulitan ibu, tapi bagaimanapun gubuk ini tetap harus dibongkar. Biarlah nanti saya akan melaporkan keadaan ibu ke jabatan sosial. Mudah-mudahan ibu nanti dapat tempat penampungan. Mari saya catat dulu nama ibu. Kini insaplah Bu Sumo bahwa sia-sialah ia meminta belas kasihan kepada orang-orang yang dihadapinya. Maka dengan suara gemetar menahan tangis yang hendak keluar, ia berkata, Bapak, gubuk ini didirikan oleh anak saya. Tak sampai hati saya untuk membongkarnya. Kalau bapak-bapak mau membongkarnya, silakan bapak sendiri yang membongkarnya. Ibu, jangan salah mengerti, Bu. Tidak, Bu Sumo memotong. Saya bukan tidak mengerti. Saya hanya tak sampai hati untuk membongkar sesuatu yang telah didirikan oleh anak saya. Berdosalah kalau tangan saya merusaknya. Baik, kalau memang begitu pendirian ibu, biarlah saya yang membongkarnya. Maaf ya Bu.
Orang yang berseragam kuning tua itu melangkah, lalu dia membungkuk. Kemudian mulailah tangannya bekerja, tikar atap gubuk dibuka kemudian digulung. Tiang-tiang dicabut kemudian dikumpulkan jadi satu. Sepergi ketiga petugas itu tak kuasa lagi Bu Sumo menahan tangisnya. Oh, orang kota, kejam amat kalian, kejam amat. Sementara itu Sumo dan Dali terus-menerus berteriak menawarkan dagangannya. Mereka berjalan lambat-lambat sepanjang jalan raya menuju ke kota. Barangkali tukang-tukang gerobak itu mau membeli. Kak Sumo, mari kita ke sana. Dali menunjuk dengan mulutnya ke sekelompok tukang gerobak yang sedang mengaso. Kuda-kudanya tengah diberi makan. Sumo sepengharapan dengan adiknya, langkahnya dipercepat, kemudian mulailah ia menawarkan keripiknya kepada tukang gerobak yang paling muka. Ah tidak Jang, kata tukang gerobak itu tanpa menoleh. Bapak barangkali. Sumo menawarkan kepada tukang gerobak berikutnya. Enak Pak, gurih, wangi. Tukang gerobak itu menoleh, lalu senyum, lalu mengambil sepotong keripik dan mencobanya. Kemudian ujarnya, berapa Jang? Berapa Bapak mau beli? Bapak mau beli berapa? Sumo menjawab dengan pertanyaan lagi. Ada kesalahan yang dilakukan Sumo, yaitu keripik itu tidak lebih dahulu dibungkus. Coba setengah perak saja Jang. Sumo segera melayani dan kemudian menerima setengah perak, lalu menawarkan pula dagangannya kepada yang lain. Setengah perak pertama itu telah membesarkan harapannya. Ternyata benar, ia melihat tukang gerobak yang lain mendekat kepada tukang gerobak yang telah membeli. Lalu begitu saja mengulurkan tangan mencoba keripik yang telah dibeli kawannya dan langsung mengunyahnya. Keripik singkong dibuat orang sebagai penganan pengisi keisengan. Penganan itu mempunyai daya tarik bukan sebelum dimakan, melainkan sesudah dimakan. Tukang gerobak yang mencicipi dari kawannya itu setelah merasakan enaknya menggapai kepada Sumo. Kasih setengah perak Jang, katanya, dan Sumo segera melayaninya. Tukang gerobak yang baru membeli itu pergi kepada kawannya yang lain dan kawannya itu mencoba pula, dan setelah merasakan enaknya ia pun membeli. Keripik singkong itu laku keras, bahkan sampai ada yang 2 kali membelinya. Ada pula yang membeli tambahan untuk dibawa pulang. Setengah perak lagi Jang, tukang gerobak pertama meminta lagi kepada Sumo. Sudah habis Pak, kata Sumo. Kedua anak itu segera pulang. Coba tadi digoreng semua Kak Sumo, kata Dali dengan nada menyesal. Biarlah besok kita goreng lagi, sahut Sumo. Tatkala itu hari telah senja, angin petang mulai berhembus sejuk dari puncak Gunung Guntur. Burung-burung tekukur mulai bertengger di atas dahan-dahan kelapa dan berbunyi bersahut-sahutan. Tukukuruguk, tekukuruguk, tekukuruguk. Setelah memasuki lapangan, kedua anak itu segera berlari, masing-masing ingin lebih dahulu melaporkan hasil usahanya. Tapi kemudian mereka tertegun, soalnya mereka tidak melihat lagi gubuknya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di hati mereka. Sumo segera mendahului Dali, kemudian ketika melihat gubuk itu hanya tinggal bekasnya, dengan nada mendongkol ia bertanya kepada ibunya, "Mengapa jadi begini, Bu?" "Ada angin puyuh tadi, Mo." Ibunya membohong. "Tikar kita diterbangkan, maka sekalian saja ibu cabut tiangnya. Sebab kata orang-orang tua, kalau atap gubuk diterbangkan angin puyuh, itu alamat tidak baik, penghuninya harus pindah." Bu Sumo membohongnya lengkap, tapi justru dengan keterangan bohong itulah Sumo dapat ditentramkan. "Kak Sumo bikin gubuknya asal saja sih," Dali mengomentari. "Kalau kuat kan tidak akan diterbangkan angin." "Nanti ku buat yang lebih kuat, Li. Besok akan ku cari bahan-bahannya, tapi kau jualan sendiri ya." "Iya deh Kak, aku sudah bisa sekarang." "Pindah saja, Mo. Tuh ke sana." Ibunya menunjuk ke kebun. "Di bawah pohon nangka saja ya, Bu." Bu Sumo tidak menyahut, ia menunduk dan terasa air matanya keluar lagi. Ia merasa sedih karena terpaksa harus membohongi anaknya.
Mata ibu kenapa? Sumo heran melihat mata ibunya merah dan basah. Kena abu mo, Bu Sumo membohong lagi. Mari saya tiup, Bu, kata Dali sambil membungkuk. Lalu dengan kedua belah tangannya ia memegang pipi ibunya dan ditiupnya mata Bu Sumo cukup keras. Sudah, sudah, katanya. Kita hitung dulu uangnya, Li. Dapat berapa ya? Banyak juga Kak Sumo, apalagi kalau tadi digoreng semua, kata Dali. Dali mengeluarkan uang dari saku dan diberikan kepada ibunya, kemudian sama-sama menghitung 15 rupiah pendapatan mereka hari itu. Modalnya berapa mo? Tanya ibunya. Minyak kelapa 3 rupiah, tapi belum habis, masih banyak sisanya. Keripiknya? Kan keripiknya tidak beli, Bu. Masa begini? Bu Sumo mendesis. Mesti diperhitungkan juga mo. Keripik asalnya dari singkong. Pohon singkong ditanam di kebun. Sebelum ditanami, kebunnya lebih dahulu harus dikerjakan. Semua itu harus diperhitungkan. Apakah cara Bapak berdagangnya juga begitu? Tanya Sumo. Tentu saja. Jadi dapat berapa keuntungan kita, Kak Sumo? Iya, dapat berapa ya? Sumo garuk-garuk kepala. Tadi minyaknya 3 rupiah bukan? Kata Bu Sumo. Keripiknya misalkan saja 5 rupiah. Ongkos mengerjakannya misalnya 5 rupiah juga. Jadi Dali tak sabar. Kau bisa hitung sendiri berapa coba? Bu Sumo memuji anaknya. Dali mulai menghitung. 15 dikurangi 3 dikurangi 5 dikurangi 5 lagi, sisanya 2. Kok sedikit untungnya Kak Sumo, hanya 2 rupiah? Iya ya, kata Sumo. Tidak sedikit, Li. Sedikit untungnya, karena kau hanya menjual sedikit. Dan jangan lupa, di samping memperoleh untung, kau sendiri sudah memperoleh upah mengerjakannya. Kan tadi sudah diperhitungkan. Ongkos mengerjakannya 5 rupiah. Jadi penghasilan kita hari ini berapa, Kak Sumo? Sahut Dali. Hitung saja 5 rupiah ditambah 2 rupiah. Dali menghitung-hitung, kalau sehari dapat penghasilan 7 rupiah, 10 hari sama dengan 70 rupiah. Sebulan sama dengan berapa? Sama dengan berapa, Kak Sumo? 210 rupiah, bodoh. Kalau 2 bulan, hitung saja sendiri, sahut Sumo kepada Dali. Dali mulai lagi menghitung. 2 bulan sama dengan 2 kali 210 rupiah, sama dengan 420 rupiah. Banyak ya. Kalau begitu saya mau jadi tukang dagang saja, Kak Sumo. Kita dagang sama-sama ya. Ya, aku memang mau jadi pedagang, Li. Tapi apa? Kalau dagang semua, sama siapa Ibu ada di sini? Kalau begitu, kau saja menemani Ibu, aku yang dagang. Aku mau jadi tentara saja, Kak Sumo. Tadi mau jadi pedagang, sekarang mau jadi tentara. Kan enak jadi tentara, Kak Sumo. Pakaian dikasih, uang dikasih, bedil dikasih. Lagi pula kalau aku jadi tentara, tanggung orang tak berani mengganggu Ibu. Kalau ada yang jahat, ku tembak saja, dor. Masa tidak mati? Mulut Bu Sumo berdesis. Garong-garong, kok tidak takut sama tentara, Li? Sumo mendebat. Dali termenung. Iya, katanya sejurus kemudian. Kalau begitu, barangkali lebih enak jadi garong, Kak Sumo. Tak usah bekerja, tak usah bersawah. Mau makan enak, ambil saja ayam atau kambing ke kampung. Tak ada beras, minta saja sama lurah. Tak punya uang, cari saja orang-orang kaya. Kan enak.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.